Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Minggu 10 Mei 2020, mari kita mulai dengan doa. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua berkat, anugerah, serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi selama 1 minggu ini. Hari ini kami bersama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, kami datang kepadamu untuk beribadah, berbakti, mempersembahkan korban syukur kepadamu. Kepada Engkau Allah yang kudus, yang layak menerima segala hormat dan pujian tertinggi kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, juga menyerahkan seluruh jalannya ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati ibadah kami hari ini, biarlah hanya nama-Mu yang dibesarkan dan dipermuliakan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita angkat pujian ini. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Ya Yesus telah mati bagiku, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia angkat aku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah tebus hidup kami dari kebinasaan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur,
kekal selamanya. Baginya segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati agar firman Tuhan yang kita dengar dapat mengubahkan hati kita. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk menerima firman Tuhan. Kita tunduk kepala sekali lagi. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih. Kami boleh mengagungkan, kami boleh memuliakan nama-Mu melalui buah bibir kami, melalui ucapan syukur kami lewat lagu-lagu pujian kami. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati-Mu. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sabda-Mu, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kuatkan kami, teguhkan iman kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Firman Tuhan pagi ini Minggu 10 Mei 2020 berjudul Menyerahkan Segala Kekhawatiran Kita, bagian yang pertama. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat ini dikutip Rasul Petrus dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 22 yang berbunyi demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Terjemahan sederhana Indonesia cukup mudah dipahami dan menarik untuk diperhatikan. Terjemahannya demikian, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir karena Dia peduli terhadap kalian. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu terjemahan sederhana Indonesia ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa memperkaya pembacaan Alkitab dengan membuka beberapa terjemahan. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Android, di sana tinggal pilih beberapa terjemahan, dan itu sangat baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang perlu diselesaikan atau dipecahkan, sesuatu yang membuat seseorang menjadi khawatir. Sementara kata khawatir sendiri diartikan dengan suatu perasaan takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau demikian ayat di atas dapat juga diterjemahkan, letakkanlah segala masalahmu atau serahkanlah segala masalahmu kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang perlu diselesaikan di dunia ini, segala sesuatu yang tidak pasti dan yang menyebabkan engkau khawatir, takut, cemas, atau gelisah. Karena Ia Tuhan Allah akan memeliharamu. Setidaknya ada 3 hal yang mendasar dan sangat penting dalam perintah ini yang perlu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengenali masalah kita sendiri dulu, yaitu hal-hal yang tidak pasti yang perlu kita pecahkan, yang perlu kita selesaikan, yang menggelisahkan hati kita, yang membuat kita khawatir. Karena jenis masalah ini ternyata bisa membunuh kerohanian kita atau membunuh jiwa kita. Yang kedua, kita harus belajar menyerahkan atau meletakkan masalah tersebut kepada Allah, bukan terus memikul beban tersebut kemana-mana. Dan yang ketiga, bahwa Allah berjanji akan memelihara atau memperdulikan
kehidupan orang benar. Jadi 3 hal ini yang akan kita renungkan. Yang pertama, kita harus mengenali masalah kita sendiri. Yang kedua, kita harus belajar menyerahkan atau meletakkan masalah tersebut kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa Allah berjanji akan memelihara atau memperdulikan kehidupan kita sebagai orang benar. Mari kita periksa satu persatu kebenaran tersebut. Terutama kita akan lebih memfokuskan di bagian yang pertama, bahwa masalah yang membuat kita khawatir, yang membuat kita terus gelisah, cemas adalah masalah yang dapat membunuh jiwa kita. Ini yang menjadi fokus untuk kita bahas hari ini. Sering saya menyampaikan bahwa tidak semua masalah yang terjadi dalam kehidupan ini karena kita melakukan kebenaran atau karena kita menderita karena kesetiaan kita kepada Kristus, atau karena hal-hal di luar kendali kita. Namun seringkali kita sendiri yang menjadi penyebab munculnya banyak masalah tersebut. Setidaknya membuat masalah menjadi lebih berat dari yang seharusnya. Contohnya di saat pandemi sekarang ini, memang kita menghadapi banyak masalah di luar kendali kita. Pandemi sendiri di luar kendali kita. Namun ada tindakan-tindakan kita atau keputusan-keputusan kita di masa lalu yang menjadikan masalah pandemi ini menjadi lebih berat untuk kita pikul. Ini bukan soal salah dan benar, tapi ini untuk kita renungkan dan supaya respon kita benar. Supaya kita tidak terus-menerus hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, tetapi lebih banyak introspeksi diri. Supaya di hari-hari yang akan datang, sikap dan cara kita menghadapi masalah jauh lebih berkualitas. Memang ada masalah-masalah tertentu, yaitu hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak pasti dan harus kita selesaikan atau kita pecahkan, yang membuat kita khawatir, cemas, gelisah, sampai stres. Tapi ada juga masalah-masalah yang sepertinya orang lain anggap itu berat sekali, kita anggap biasa aja, enteng aja. Tapi nanti di masalah bagian yang lain kita anggap itu berat sekali, orang lain anggap itu enteng sekali. Jadi masing-masing itu beda. Ada orang-orang yang kalau menghadapi masalah stres itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi ada orang yang tidur terus kalau ngadepin masalah kalau lagi stres, atau makan terus. Makanya dampaknya beda-beda. Ada orang yang lagi stres itu turun berat badannya secara drastis. Ada juga yang berkembang secara drastis, mengembang ke kanan ke kiri soalnya. Teman saya bilang katanya kurusan karena tidak enak makan, lagi stres karena mikirin kerjaan, lagi terseok-seok. Income-nya terus menurun, bahkan mungkin nyaris nol. Sementara pengeluaran cicilan jalan terus. Ya, itu dialami hampir sebagian besar kita. Bahkan ada juga yang sampai mengambil jalan pintas dengan bunuh diri karena putus asa. Beberapa hari yang lalu saya membaca di media sosial, lebih tepatnya saya melihat di media sosial tayangan video yang mengenaskan di mana seorang ibu bersama 2 anaknya gantung diri di rumah mereka karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Hati ini terasa teriris-iris. Rasanya kita seperti mau menangis, mau menjerit. Itu sebabnya saya sering juga mengingatkan untuk kita tanya kabar teman-teman kita, menengok tetangga kanan kiri kita juga. Saya juga minta tolong ke teteh yang bersih-bersih gereja untuk membantu saya. Tanya kepada tetangga kanan kiri siapa yang tidak bisa sampai nggak bisa makan. Tanyakan, minimal kita bisa kasih beras, minimal kita bisa kasih sembako, termasuk jemaat sendiri. Itu yang sudah pasti. Makanya kan bendahara dan bidang diakonia juga menyediakan sembako untuk jemaat-jemaat yang betul-betul dalam kondisi darurat membutuhkan sembako. Tidak usah malu. Kalau memang kita ada, kita bisa gotong royong, kita bisa bahu-membahu. Yang penting kita bertahan dulu. Jangan menyerah. Ya saudaraku sekalian,
bicara tentang masalah, sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya masalah itu. Tapi ini soal daya tahan seseorang menanggungnya. Yang sering diterjemahkan di dalam Alkitab itu sebenarnya kata ketekunan, ketabahan, kesabaran menanggung segala sesuatu. Itu daya tahan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya cukup dengan satu kata saja, hupomone. Kata sifat hupomenein, kata kerjanya. Artinya, kalau kita punya daya tahan, kesabaran menanggung masalah tersebut, kita akan melewati masalah tersebut dengan baik. Iman kita akan tumbuh, akan semakin murni, kita akan semakin dewasa. Tapi tidak sedikit juga yang jatuh, yang ambruk, yang tidak tahan. Jadi yang penting itu daya tahannya. Karena ada orang yang kuat menanggung beban 50 kg bahkan 100 kg. Tapi ada juga kenyataannya orang dewasa yang saya maksudkan itu hanya mampu 20 kg, 10 atau bahkan 5 kg karena beberapa faktor kesehatan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan memberikan beban pencobaan di luar batas kemampuan kita. Namun kenapa kok ada orang yang kelihatannya sanggup, ada yang satu lagi tidak sanggup? Terkadang kita berpikir mungkin dia menanggung beban di luar batas kemampuannya. Sebenarnya tidak juga, karena gak mungkin firman Tuhan itu tidak ditepati. Kemungkinan besar yang pertama, ketika orang akhirnya memilih jalan pintas, kecewa, bunuh diri, melakukan tindakan-tindakan amoral saat mereka menghadapi masalah, adalah karena terlalu mengasihani diri. Seolah-olah bebannya paling berat di dunia ini, sementara yang lain itu ringan. Yang kedua, terlalu fokus pada masalahnya. Dengan kita melihat masalah kita terus-menerus, masalah kita jadi tampak lebih besar. Tapi kalau coba kita fokus kepada Tuhan dan mencoba untuk melayani sesama kita, sesama yang lebih berat masalahnya dari kita, justru kita nanti akan disadarkan bahwa masalah kita tidak lebih besar daripada yang lain. Yang lain lebih besar masalah dari kita. Tapi kok yang lain gak mengeluh ya? Yang lain tetap masih bisa melakukan produktivitas mereka. Tetapi kenapa kita tidak ya? Kemungkinan besar karena kita mengasihani diri dan fokus pada masalah kita. Saya teringat cerita dari Bapak Pendeta Andar Ismail ketika dia bercerita tentang ibunya. Ibunya kerja sebagai bisa disebut buruh pasar. Setiap kali dia pulang dari pekerjaan tersebut, dia letih, dia capek, dia istirahat di depan rumahnya di sebuah dipan. Dan dia melepaskan rasa lelahnya di sana. Mukanya begitu penat, capek. Tetapi gak lama kemudian dia melihat ada teman-teman dari gerejanya datang dan kemudian mengajak kunjungan. Ibunya segera persiapan dan kemudian pergi. Dan yang menarik yang diperhatikan oleh Bapak Pendeta Andar Ismail ini, yang dilihat dari ibunya pulang dari kunjungan, ibunya tadi malah segar, fresh. Banyak orang ketika menghadapi masalah justru sengaja tidak mau melayani Tuhan, sengaja mengasingkan diri, sengaja mengurung diri di kamar. Itu membuat masalah kita jauh lebih berat. Tapi coba kita pakai itu untuk melayani Tuhan, memperhatikan saudara-saudara kita yang kesulitan, kekurangan, menghibur mereka, menguatkan mereka. Masalah yang kita hadapi justru akan tampak lebih ringan. Dan penyebab lain dari masalah terkadang tampak lebih besar dan di luar batas kemampuan kita karena kita tidak mau berlatih. Kita tidak mengembangkan otot-otot rohani kita. Bagaimana cara mengembangkan otot rohani kita? Pertama dengan disiplin rohani. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Doa, saat teduh, baca firman, melayani Tuhan, bersaksi, memberi. Itu latihan-latihan atau disiplin rohani yang sangat menolong kita di dalam melatih otot rohani kita semakin kuat. Yang kedua, sikap kita sendiri terhadap masalah itu selalu benar. Kita tidak kecewa, tidak marah, tidak menyalahkan orang lain. Terus berbenah diri, mengoreksi diri, itu membuat otot kita semakin kuat. Tapi kalau kita setiap kali ada masalah menyalahkan orang, mengasihani diri,
menyalahkan Tuhan. Nah, itu membuat otot-otot rohani kita menjadi lemah. Saya tertarik mengamati kaki saya pasca kecelakaan, saudara. Kaki kanan itu yang kecelakaan, kaki kiri yang biasa saya pakai untuk menopang selama kaki kanan saya ini kan belum maksimal. Yang menarik, bagian betis dari kaki kiri saya itu kuat, menggelembung kayak olahragawan begitu. Saya pegang keras sekali. Tapi sementara betis kaki kanan saya itu lembek. Orang Jawa bilang tuh lemer-lemer. Saya tunjukkan ke Daryl dan Daryl tertawa, cekikikan. Kenapa? Karena beda sekali perbedaan antara kaki yang dilatih, otot yang dilatih dengan otot yang tidak dilatih. Saya sempat introspeksi diri, kenapa saya kecelakaan tidak terlalu besar, tidak terlalu berat, tapi kok akibatnya fatal. Saya merenung-renung, saya bisa ambil semacam benang merah pembelajaran buat saya. Kemungkinan besar karena saya ini bukan orang yang suka olahraga, terlatih olahraga. Seandainya saya terlatih olahraga, kemungkinan besar kecelakaan seperti itu tidak membuat saya luka, tidak membuat saya patah atau robek otot saya. Tapi karena saya kurang olahraga, kecelakaan yang nampaknya kecil itu bisa berdampak fatal buat saya. Hal yang sama terjadi dalam dunia rohani kita. Mungkin masalah tampak kecil, masalah sederhana, hanya benturan kecil di gereja, masalah keuangan, masalah yang sebenarnya bisa diatasi karena semua orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa mengatasi itu. Tapi karena kita tidak latihan, otot-otot rohani kita lemah, kita mengalami kecelakaan rohani. Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk saat ini sesuai konteksnya, pandemi COVID-19 ini mungkin bisa dianggap sebagai penyebab munculnya banyak masalah di luar dugaan kita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, takut, gelisah. Kita juga tidak tahu pasti benar-benar kapan pandemi ini akan berakhir. Walau ada kabar baik bulan Juni, pandemi ini mungkin 90% berakhir. Lalu secara bertahap, berangsur-angsur kita bisa melakukan pemulihan aktivitas. Kemungkinan besar bulan Agustus atau September baru aktivitas benar-benar normal. Tetapi itu bukan berarti masalah selesai. Ada masalah-masalah baru yang mungkin akan bermunculan pasca pandemi ini. Misalnya hutang yang menumpuk, cicilan-cicilan, apalagi mereka yang di PHK, pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, dan masih banyak yang lain. Tidak sedikit juga keluarga-keluarga yang retak gara-gara pandemi ini. Beberapa kasus yang lagi viral di media sosial soal mereka yang punya tagihan atau cicilan KPR yang setinggi langit. Ada yang 80 juta per bulan. Ada juga yang sampai saya baca seorang artis yang punya cicilan 250 juta per bulan hanya untuk rumah saja. Jadi memang tingkat masalah kita masing-masing akan beda-beda. Tapi semua kita mengalami dampak dari pandemi ini. Dan jangan pernah menganggap sepele atau remeh, saudara. Semua masalah tersebut tidak bisa diremehkan. Masalah memang bisa dipakai Tuhan untuk membentuk atau mendewasakan, memurnikan karakter kita, memurnikan iman kita. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Bagaimana disebutkan di sana? Bergembiralah, anggaplah sebagai satu kebahagiaan saat kamu menghadapi berbagai cobaan atau aniaya. Karena hal tersebut akan memurnikan imanmu. Dan itu akan berbuahkan ketekunan, dan ketekunan itu kalau matang membuahkan kesempurnaan. Namun harus dicatat baik-baik bahwa hal itu hanya berlaku bila kita bersikap dewasa atau berespon benar terhadap masalah tersebut. Jika kita bersikap kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah, justru masalah itu akan menghancurkan hidup kita, membuat iman kita mati kering, dan bahkan membuat kehidupan Kristen kita tidak berbuah atau murtad. Kita tidak mungkin dalam hidup ini membuang atau meniadakan masalah sama sekali.
Kita harus terus mempersiapkan beban mental dan spiritual kita, juga orang-orang yang kita bimbing, entah itu anak kita, pasangan kita, jemaat kita, anak rohani kita, menghadapi masalah dengan sikap yang benar, kemudian bertumbuh lewat masalah tersebut. Dalam cerita tentang perumpamaan seorang penabur dalam Matius pasal 13, kita melihat di sana adanya 3 faktor penyebab mengapa benih firman dalam diri seseorang tidak bertumbuh atau tidak berbuah. Walau orang tersebut rajin mendengarkan firman, benih tersebut dihambat atau dicekik oleh 3 hal. Yang pertama, tipu daya kekayaan. Yang kedua, keinginan-keinginan lain atau kenikmatan hidup. Dan yang ketiga, kekhawatiran hidup. Nah, 3 hal ini sanggup mencekik benih firman, melilit benih firman yang ada di dalam diri kita sehingga tidak berbuah. Tipu daya kekayaan itu bicara mengenai, pertama, kekayaan bisa dianggap memberi kebahagiaan atau kehormatan. Kedua, kekayaan dianggap bisa memberikan damai, sejahtera atau ketenangan atau rasa aman. Dan ketiga, kekayaan dianggap bisa menyelamatkan jiwa manusia dari kebinasaan. Kita harus tahu bahwa di keabadian, di kekekalan setelah kita mati, hanya 2 hal yang bisa menemani kita, yang akan menemani kita. Catat baik-baik ini. Yang pertama, Bapak Ibu, iman kita kepada Kristus itu akan menemani kita di keabadian. Jadi tanpa iman kita tidak bisa dibenarkan dan diselamatkan. Yang kedua, perbuatan kita di dunia ini. Ini adalah perbuatan karena iman kita kepada Kristus. Harta sama sekali tidak bisa menolong kita. Firman Tuhan berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi hanya kebenaran yang melepaskan orang dari maut. Amsal pasal 11 ayat 4. Yang kedua tadi, keinginan lain atau kenikmatan hidup. Banyak orang memang tidak bertumbuh dalam kebenaran karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak ambisi duniawi. Banyaknya keinginan itu yang membuat orang terlilit. Bukan tidak boleh punya keinginan-keinginan yang besar, yang mulia. Justru kita harus punya keinginan yang besar, tapi keinginan yang sudah diselaraskan dengan firman Allah. Seperti yang William Carey katakan, harapkan, inginkan hal-hal besar dari Allah, lakukan hal-hal besar untuk Allah. Dan yang ketiga tadi, kekhawatiran hidup. Kekhawatiran hidup inilah yang dimaksudkan penulis kitab Ibrani sebagai beban yang disejajarkan dengan dosa yang harus ditanggalkan karena begitu merintangi perlombaan iman kita. Ibrani 12 ayat 1. Ini beda dengan beban dalam arti Matius 11 ayat 28. Kalau Matius 11:28, ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sana mengacu kepada beban dalam arti aturan Taurat. Tetapi beban yang dimaksudkan di sini adalah kekhawatiran hidup. Jadi kekhawatiran hidup itu dalam perumpamaan tentang penabur itu salah satu penyebab yang membuat benih tersebut tidak berbuah. Jangan pernah meremehkan kekhawatiran. Selama kita tidak bisa mengendalikan kekhawatiran, tidak bisa menguasainya, bersikap benar terhadap kekhawatiran tersebut akan menghancurkan iman kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, itu bukan berarti bahwa kita akan dibebaskan dari masalah sama sekali. Tapi yang Tuhan maksudkan, jangan sampai hal-hal yang berkaitan mengenai kebutuhan makan, minum, pakaian, dan segala urusan jasmani itu merampas sukacitamu, membuat kamu jadi khawatir, takut, dan tidak tenang. Bukan berarti bahwa Tuhan itu membebaskan kita sama sekali dari masalah. Tetapi Tuhan menjamin bahwa masalah yang akan kita hadapi ini, asalkan sikap dan cara kita menjalani hidup ini benar, itu bukan masalah yang berat, bukan masalah yang besar. Tuhan nanti pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara.
Dan itu janjinya tidak mungkin kalau Tuhan itu memberikan kehidupan, nafas kehidupan yang jauh lebih penting daripada penunjang kehidupan, yaitu makan, minum, pakaian. Masa Tuhan itu tidak sediakan penunjangnya? Kehidupan saja, nyawa saja Tuhan berikan kok. Apalagi cuma penunjang nyawa, penunjang kehidupan. Nah, orang Kristen yang terlalu fokus pada masalahnya, nggak mengerti prinsip kebenaran ini. Masa sih kalau Tuhan kasih kesempatan kita hidup di dunia ini, kasih nyawa, Tuhan gak kasih kita kecukupan? Tuhan pasti cukupkan, ya cuman karena kita gak pernah merasa cukup. Kita punya ambisi-ambisi yang liar, yang menyulitkan diri kita sendiri selama kita hidup di dunia ini. Oh, kalau begitu gak boleh punya cita-cita, gak boleh punya mimpi setinggi langit. Boleh, tetapi selalu harus diselaraskan dengan kehendak Bapa di surga. Bukan mimpi liar kita, tetapi betul-betul itu adalah kehendak Bapa di surga, karena kita ingin membesarkan namanya lewat pekerjaan kita, kemaksimalan potensi kita dan sebagainya. Kalau misalnya kita mau belajar mengembangkan usaha dan sebagainya, itu karena supaya nama Tuhan dipermuliakan. Motivasinya benar-benar kita arahkan ke sana, bukan supaya kita jadi raja kecil di sana. Kita harus terus mengoreksi diri, harus memperkarakan semua motivasi kita di hadapannya. Saudaraku sekalian, inilah yang pertama-tama saya sampaikan melalui firman Tuhan pagi ini. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dan melihat janji Tuhan kepada orang-orang benar bahwa Dia akan memelihara kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Terima kasih kami boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk kami boleh menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Tidak diselimuti, tidak dikuasai oleh rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Karena kami tahu bahwa kalau nyawa atau kehidupan saja Tuhan beri, maka segala penunjang untuk kehidupan kami ada di dunia ini pastilah Engkau akan mencukupkannya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Cita-cita hari esok kami, biarlah semakin hari kami semakin selaraskan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena hidup kami telah Engkau beli lunas dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, dan kami boleh persembahkan hidup kami ini selama kami di dunia ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui pengumuman hari ini. Yang pertama, selama belum ada informasi dari pemerintah atau lembaga yang resmi untuk kita bisa beribadah kembali secara bersama-sama, berkumpul dalam satu gedung, kita tetap akan melakukan ibadah yang sekarang ini kita lakukan. Yang kedua, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk sekali lagi kita saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan setiap malam jam 9 kita ambil waktu untuk kita bisa misbah keluarga. Bukan semata-mata karena situasi COVID sekarang ini, tetapi kita berharap ini bisa berlanjut terus menjadi gaya hidup kita, di mana keluarga-keluarga bisa memiliki waktu yang baik, waktu yang cukup untuk bersekutu, beribadah di rumah dalam persekutuan misbah keluarga. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan
bisa memberikan dalam bentuk melalui transfer ke nomor rekening yang dilampirkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita siang ini. Kita tutup dalam doa dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah yang boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati apapun yang sudah kami kerjakan dalam ibadah kami, dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kami. Kau berkati kami, Kau melihat ketulusan, Kau melihat kemurnian dan kesetiaan kami dalam perkara-perkara yang kecil. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah setia mempersiapkan semua persiapan ibadah recording ini, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memberitakan firman, yang memproses rekaman ini, dan juga hamba-hamba-Mu yang lain yang mengambil bagian dalam bagian masing-masing, termasuk jemaat yang dengan setia mempersembahkan persembahan syukur mereka kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan memulai kembali aktivitas kami hari ini. Sepanjang hari ini kami minta perlindungan, berkat dan penjagaan-Mu turun atas kami sekalian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, kedangkan tanganmu dan bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah, Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin.